Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas rutin, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Bukalah hati kami para pendengar untuk memahaminya dan bisa melakukannya di kehidupan hari lepas hari. Ucap syukur dan permohonan kami ini Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya ambil dari Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 29. Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disiahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman pagi ini saya beri judul Mengikut Tuhan Yesus dengan Segenap Hati. Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal"? Karena Tuhan Yesus mengetahui orang-orang yang mengejarnya hanya untuk mencari kepuasan jasmani, karena mereka telah dikenyangkan dengan roti, yaitu pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, motivasi mereka untuk mengikut Tuhan Yesus berpusat untuk pemuasan diri sendiri, bukan menganggap Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali di dalam kehidupan beriman kita melakukan ibadah rutin, aktif ikut kegiatan dalam jemaat, ikut berbagai kelompok paduan suara. Perlu kita evaluasi,
apakah motivasi kita sudah seperti Tuhan Yesus kehendaki, yaitu memuliakan Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, sebagai ucapan syukur atas karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan. Atau ada motivasi lain, supaya menjadi orang yang terpandang di jemaat, supaya menjadi orang yang dihormati di jemaat. Seharusnya mengikut Tuhan Yesus itu tujuannya adalah untuk mendapatkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita, bukan untuk pemuasan jasmani atau pemuasan diri sendiri. Tuhan Yesus telah sungguh-sungguh menjalani karyanya. Dia begitu serius dan sungguh dalam menjalani tugasnya, bahkan sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita mempercayai itu semua, itulah makanan yang memberikan hidup kekal. Mempercayai Tuhan Yesus berarti kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghendaki bahwa dalam percaya dan mengikut Tuhan Yesus, hendaklah keyakinan kita terlihat dan terbukti melalui perilaku kehidupan kita, baik di tempat kerja, lingkungan masyarakat, maupun keluarga. Jadi, apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya percaya saja tapi tidak berbuah, apalagi hanya untuk memuaskan diri sendiri, melainkan hidup orang percaya pada Tuhan Yesus harus menghasilkan buah yang lebat. Buah akan kita peroleh melalui proses kehidupan kita. Iman yang bertumbuh atau pertumbuhan rohani dan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadikan apa yang Anda lakukan di kehidupan sehari-hari, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dapat menghasilkan buah-buah roh bertahan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.